Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Nama saya Rani, saya membuat channel YouTube Rani Audio Library untuk membacakan buku-buku kesayangan kalian dan juga mereview buku-buku yang sedang trending ya. Dan saat ini saya akan membacakan review dari buku berjudul Segalanya Ambyar atau dalam bahasa Inggris adalah Everything is F, atau kita nggak boleh sebutin secara keseluruhan kata-kata itu karena kata-kata yang kasar ya. Jadi ini adalah buku kedua dari Mark Manson ya. Buku yang pertama sudah saya bacakan untuk kalian semua, bahkan saya bacakan halaman per halaman ya. Tapi di buku yang kedua ini saya tidak membacakan per halaman, melainkan hanya membuat reviewnya saja. Jadi di buku kali ini terasa sangat straight to the point bagi saya karena banyak membahas tentang harapan ya. Di buku pertama dikatakan jangan peduli terhadap apapun atau not give F. Namun di buku ini lebih banyak explain untuk how to not hope ya, atau menjelaskan bagaimana untuk tidak berharap, melainkan daripada berharap lebih baik kita melakukan hal yang lebih baik gitu. Dan saat membaca buku ini mungkin kalian akan menemukan kalimat-kalimat yang terdengar atau terasa kasar, tapi dari sama seperti buku sebelumnya juga ya, itu adalah ciri khas Mark Manson ya. Namun walaupun kalimat-kalimatnya kadang terasa kasar, tetapi buku ini lebih banyak menyampaikan analogi-analogi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan masyarakat sejauh ini. Jadi sangat menarik ya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung bahas saja isi buku ini. Buku Everything is F atau Segalanya Ambyar ini terdiri dari dua tema. Tema besarnya yang pertama adalah hope atau harapan, dan yang kedua adalah Everything is F atau Segalanya Ambyar. Dan di bab yang pertama ini diceritakan tentang seorang serdadu pahlawan perang dari Polandia yang menyerahkan diri ke kamp Nazi, padahal itu adalah hal yang sangat berbahaya ya. Dan dia melakukan ini dengan tujuan untuk menjadi mata-mata. Sampai akhirnya Witold Pilecki, nama serdadu itu, menjadi seorang pahlawan perang. Namun apa yang menjadi alasan mengapa serdadu ini mau melakukan hal yang beresiko tersebut? Jawabannya adalah karena adanya harapan. Setelah menyaksikan perang, penyiksaan, kematian, dan genosida bertahun-tahun, Pilecki tidak pernah kehilangan harapan. Meskipun kehilangan negaranya, keluarganya, teman-temannya, dan hampir hidupnya sendiri. Bahkan setelah perang, Pilecki kembali terus memata-matai, dan dia adalah orang pertama yang memberikan peringatan ke Barat tentang kejahatan perang ini. Sampai di tahun 1947, harapannya juga menjadi kehancurannya. Komunis berhasil menangkapnya dan ia pun disiksa selama setahun. Namun dia tidak pernah mau membuka rahasia, sehingga komunis membuat percobaan agar dia dijatuhi hukuman mati dengan alasan pemalsuan dokumen, menjadi mata-mata, dan melanggar jam malam dan pengkhianatan. Jika penulis Mark Manson bekerja di Starbucks, daripada menulis nama pembeli, ia akan menulis di cangkir kopinya, suatu hari Anda dan semua yang Anda cintai akan mati. Dan di luar sekelompok kecil orang untuk periode waktu yang sangat singkat, sedikit dari apa yang Anda katakan atau lakukan akan menjadi masalah.
Ini adalah kebenaran hidup yang tidak nyaman. Kita semua adalah debu kosmik yang tidak penting, menabrak dan berseliweran di atas bintik biru kecil. Kita membayangkan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Kita menemukan tujuan hidup, bahwa kita bukan apa-apa. Nikmati kopi Anda. The Uncomfortable Truth. Meski buku ini membahas tentang harapan, namun ini bukan cerita tentang harapan. Jiwa kita membutuhkan harapan untuk bertahan hidup, seperti ikan membutuhkan air. Harapan adalah bahan bakar mesin mental kita. Tanpa harapan, seluruh perangkat mental Anda akan berhenti. Jika kita tidak percaya harapan kita, maka kita mati secara rohani. Namun, seperti di buku sebelumnya dikatakan, kebalikan dari kebahagiaan bukanlah kemarahan atau kesedihan, melainkan keputusasaan atau hopelessness. Jika Anda marah atau sedih, berarti Anda masih peduli terhadap sesuatu. Keputusasaan adalah nihilisme atau perasaan tidak ada gunanya. Dan ini adalah akar dari kecemasan, penyakit mental, dan depresi. Putus asa adalah sumber dari semua kesengsaraan. Kecemasan kronis adalah krisis harapan. Cara menghindari keputusasaan adalah dengan membangun harapan. Harapan adalah sesuatu yang diyakini dan lebih besar daripada kita. Kita harus menjaga narasi harapan agar tetap hidup, bahkan jika itu menjadi tidak masuk akal atau destruktif. Harapan terkadang bersifat menghancurkan. Harapan berarti menolak pada keadaan yang sedang terjadi. Semua yang kacau tidak membutuhkan harapan, tetapi harapan membutuhkan sesuatu yang kacau. Hope juga merupakan sebuah seal atau sumber kekacauan. Karena mereka adalah satu-satunya pelindung dari kebenaran yang tidak nyaman. Narasi harapan inilah yang akhirnya memberi hidup kita sebuah tujuan. Inilah sebabnya banyak orang berbondong-bondong ke agama. Karena agama mengakui keadaan tidak tahu yang permanen ini untuk menghadapinya. Iman ini melindungi mereka dari kebenaran yang tidak nyaman atau uncomfortable truth. Buku ini bercerita bahwa segalanya telah berantakan dan cukup kacau. Berantakan dalam ukuran dan proportion yang ada hari ini. Penulis menjelaskan paradok dari sebuah proses tentang dunia setelah revolusi industri yang semakin berkembang. Peperangan yang semakin berkurang, kita memiliki internet, jumlah kekayaan, teknologi yang semakin meningkat, sehingga segalanya nampak mudah. Namun dengan segala kemudahan itu, kita banyak mengalami tekanan dan depresi. Penulis merasakan bahwa ini adalah sebuah keanehan. Di dalam dunia yang brengsek dan kacau ini, dengan situasi yang seperti ini, apa yang dilakukan penulis adalah mencoba membangun harapan untuk hidup yang lebih baik. Namun, menjaga harapan itu terdapat 3 komponen yang mendukung harapan. Yang pertama adalah kontrol untuk mencapai harapan. Yang kedua, value untuk mengetahui sesuatu penting apa yang dapat dikejar. Dan yang ketiga, komunitas atau lingkungan yang mendukung karena memiliki value yang sama. Kemudian ada tema self-control adalah ilusi. Di sini menceritakan bahwa kita semua harus merasa memiliki kontrol atas hidup dan action dari diri kita, daripada sekedar menumbuhkan harapan sendiri. Kebanyakan orang tidak memiliki kontrol tersebut dalam hidupnya. Inilah yang menciptakan dilema psikologi.
Terdapat penelitian psikologi yang dikatakan bahwa banyak dari diri kita memiliki khayalan yang dipaksakan oleh diri sendiri. Dan yang berusaha penulis lakukan adalah mencari bagaimana dengan sangat jujur, melihat emosi dan pikirannya bekerja satu sama lain, dan mengerti juga memaksimalkannya di jalan yang sehat. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita semua sedikit berbohong pada diri sendiri. Jika kita tidak sadar keadaan dan kebohongan ini, kita bisa terperosok dalam jurang yang sangat dalam dan buruk. Otak yang merasa dan otak yang berpikir harus digunakan keduanya. Jika kita ingin hidup baik, kita harus bisa mengontrol keduanya. Kemudian ada tema Newton's Law of Emotion. Di sini adalah menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris, for every action there is an equal and opposite emotional reaction. Ketika seseorang memberikan rasa sakit kepada orang lain, ini akan menciptakan apa yang Mark Manson sebut adalah moral gap. Dan efektivitasnya ada reaksi emosional yang berlawanan dengan rasa sakit itu. Kita jadi ingin berbuat lebih baik kepada orang yang menyakiti kita atau bahkan kepada orang lain secara general. Kemudian dikatakan juga bahwa your self-worth is the sum of the experienced emotion all the time. Jika kita tidak dapat mengendalikan moral gap dari peristiwa buruk di masa lalu, atau dengan kata lain kita tidak bisa move on terhadap pengalaman buruk atau trauma di masa lalu, maka kita akan merasa terus diri kita tidak berharga. Dan identitas ini akan tinggal terus sampai ada pengalaman baru yang bertindak menentangnya. Bab 2, Everything is F atau segalanya ambyar, terdiri dari 4 chapter, yaitu The Formula of Humanity. Yang kedua ada Pain is the Universal Constant. Ketiga ada The Feeling Economy. Dan terakhir The Final Religion. Penjelasan secara singkatnya adalah ada sejarah dunia menurut Nietzsche. Peradaban dunia dari awal berisi banyak orang yang beberapa orang secara alami lebih memberi dari yang lain, beberapa orang lebih pintar daripada orang lain, beberapa orang lebih besar dari orang lain, dan lebih karismatik dari yang lain. Beberapa orang lebih ramah dan mudah menjalin pertemanan dari yang lainnya. Beberapa orang lebih bekerja keras dan datang dengan ide-ide yang luar biasa daripada yang lainnya. Dan karena beberapa orang tersebut memiliki keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya, dengan segera kita memiliki tingkatan sosial dengan sejumlah kecil atau elit yang ada di atas dan ada banyak orang yang ada di bawah. Dan akhirnya society ini harus menerima pesan di mana ada yang menjadi tuan dan ada yang menjadi budak. Elit atau tuan percaya bahwa dia layak menerima karena dia mendapatkannya. Sedangkan budak percaya mereka rugi karena mereka merasa lemah, meski layak untuk mendapatkan lebih. Moral budak percaya persamaan perjuangan, sedang moral tuan percaya kekuatan yang dominan atau hierarki. Di mana moral tuan secara general diwakili oleh sayap kanan kepercayaan politik, dan moral budak diwakili oleh sayap kiri kepercayaan politik. Masalahnya adalah siapapun Anda menciptakan narasi nilai diri Anda yang Anda hidupi, yang membantu Anda membenarkan realiti kepercayaan yang Anda miliki. Tapi menurut Nietzsche, kepercayaan sistem lama tentang narasi di atas sudah luntur. Di sini penulis menggambarkan dunia tanpa harapan yang kacau balau.
Penulis tidak berusaha mengubahnya, melainkan bagaimana menerima keadaan yang kacau balau ini dan mencoba menerima keadaan di atas yang buruk dan yang baik, atau amor fati. Hingga pada akhirnya kita harus bisa menyeleksi harapan yang sesuai dan berdasar dengan kenyataan. Kemudian di chapter The Formula of Humanity, penulis menceritakan perbedaan cara berpikir anak-anak dan orang dewasa, masa kecil anak hingga masa dewasa. Perbedaannya bukanlah di usia saja, melainkan cara berpikir atau intention untuk melakukan sesuatu. Jadilah orang dewasa yang dengan sadar melakukan sesuatu karena itu benar. Proses pendewasaan ini harus diajarkan di mana-mana, karena hal ini bisa memberi pengaruh baik bagi orang lain dan dalam seluruh hidup kita. Kemudian bab ketiganya adalah Pain of the Universal Constants. Seperti ada pengulangan, saya merasakan di buku yang sebelumnya sudah dibahas, tetapi mungkin ini kembali mengingatkan kita, yaitu bahwa melindungi seseorang dari masalah tidak semata-mata membuat seseorang lebih bahagia, melainkan akan membuat orang itu merasa lebih insecure atau merasa tidak aman. Daripada menghindari masalah-masalah, lebih baik menghadapinya. Karena kesakitan itu sifatnya terus-menerus akan ada atau konstan selama masih ada di dunia. Kemudian tema selanjutnya adalah The Feeling of Economy. Di sini lebih banyak menceritakan tentang evolusi ekonomi atau pendekatan perasaan daripada pendekatan berpikir dalam proses pemasaran. Dunia tertarik pada satu hal, yaitu perasaan. Siapa yang melakukan pendekatan perasaan dalam ekonomi akan menjadi orang yang berhasil, kaya, dan memiliki power dalam ekonomi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perasaan ini. Salah satunya dengan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi. Dasarnya perbaikan untuk mengurangi kesenjangan moral. Artinya mencari cara untuk membuat sesuatu yang bisa mengalihkan rasa sakit manusia dengan hal-hal yang baru. Contohnya adalah membuat teknologi medis untuk menyelesaikan masalah psikologi orang. Dan yang kedua, diversion atau pengalihan. Contohnya mengalihkan rasa sakit seseorang dengan painkiller, obat, hiburan. Meskipun pengalihan rasa sakit tidak bertahan, tetapi kita memiliki pilihan untuk memilih hal apa yang akan kita pegang atau yang akan kita pilih. Itu adalah sebuah kebebasannya. Dan yang chapter terakhir, The Final Religion. Meskipun chapter ini tidak nyaman untuk dibicarakan atau ditulis, tapi karena kita tidak bisa membicarakan harapan tanpa membicarakan agama, maka dia menuliskan agama adalah sebuah sumber harapan dari kebanyakan orang di bumi ini. Apapun agama Anda di dalam modern world atau agama tradisional, kebanyakan dari kita adalah religious dan semua mempraktekkan kepercayaannya terhadap sesuatu. Dan harapan adalah peluang refleksi dari kepercayaan yang diakuinya. Di bab ini penulis membawa kepercayaan pada agama, tetapi bukan pada jenis agama tradisional, melainkan pada jenis kepercayaan baru, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Sementara itu aja review dari saya, dan secara keseluruhan buku ini sangat antik karena ceritanya mengalir, menggiring opini kita yang sudah terbangun di masyarakat dan meruntuhkannya dengan analisa hidup dan pandangan hidup dari sisi yang berlawanan, seperti impian dan harapan yang terbuyarkan. Buku ini bersikap provokatif untuk mengubah paradigma lama kita bahwa harapan juga bisa menjadi jebakan atau sumber kekacauan dalam hidup kita. Untuk melihat dunia ini tidak kacau, mencintai takdir daripada berharap sesuatu lebih baik kita menjadi sesuatu.
itu adalah review dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, dan buku ini tentunya menarik karena buku yang pertama sudah menjadi bestseller, dan kemungkinan buku kedua ini juga mungkin akan menjadi bestseller ya, karena masih baru dan dipublikasikan tahun lalu ya dalam bahasa Inggris, dan tahun ini di bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video review buku saya selanjutnya. Jaga terus kesehatan dan salam sukses selalu. Thank you.